Hi guys, welcome back to another introductory microeconomics video. And in this video, we will discuss the concept of demand and supply. My name is Devina Aryani with NPM 25412025. To find out more, please watch the learning video. Yeay! Karena stok sudah tersedia, orang-orang jadi berdatangan ke kedaiku lagi. Permintaan minuman jus buah itu ternyata sangat banyak ya. Ini jadi kesempatan aku untuk terus mendapatkan keuntungan lebih banyak lagi. Ya, aku akan pasang tarif lebih tinggi lagi dan tinggi lagi. Kok sepi ya sekarang kedaiku? Apakah karena aku memasang harga terlalu tinggi sehingga mereka sudah tidak mampu membelinya? Setelah menonton video tersebut, teman-teman bisa memahami materi ini. So, supply is the quantity of goods that producers are willing to offer or sell at various price levels during a certain period, assuming the influencing factors are constant. Jadi, penawaran adalah jumlah barang yang produsen ingin tawarkan atau jual pada berbagai tingkat harga selama satu periode tertentu, dengan menganggap faktor yang mempengaruhinya konstan atau tetap. Dalam konteks ekonomi, penawaran merupakan salah satu faktor yang menentukan harga pasar bersama dengan permintaan. Semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak penawaran yang tersedia, karena produsen cenderung meningkatkan produksinya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Sebaliknya, jika harga turun, penawaran cenderung menurun, karena produksi menjadi kurang menguntungkan. Next, types of supply. First, individual or personal supply is the amount of product offered by a producer. In individual bidding, the seller has control over the quantity of goods offered and the price set. Artinya, penawaran individual atau perorangan adalah jumlah produk yang ditawarkan oleh seorang produsen. Ini adalah penawaran yang dilakukan oleh satu unit ekonomi, seperti perusahaan atau individu yang menawarkan barang atau jasa kepada konsumen. Penawaran individual dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti biaya produksi, teknologi, dan harapan produsen individu tentang harga dan permintaan di masa depan. Dalam analisis ekonomi, penawaran individual digunakan untuk memahami perilaku produsen individu dan bagaimana mereka merespon perubahan harga dan kondisi pasar. Second, market supply is the offering of a product from sellers or producer in a market. If market supply increases, price tend to fall and vice versa. Yang kedua yaitu penawaran pasar. Adalah penawaran suatu produk dari para penjual atau para produsen di suatu pasar. Penawaran pasar mencerminkan jumlah total barang atau jasa yang tersedia untuk dibeli oleh konsumen pada suatu harga tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran pasar yaitu jumlah produsen di pasar, biaya produksi, teknologi, harapan produsen tentang masa depan, dan harga barang itu sendiri. Next, factors influencing supply. Yang pertama ada price of the goods themselves, yang artinya harga barang itu sendiri. Jika barang itu meningkat, produsen akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari setiap unit barang yang dijual. Hal ini dapat mendorong produsen untuk meningkatkan produksi dan penawaran. Sebaliknya, jika harga barang lebih rendah daripada biaya produksi, produsen akan mengalami kerugian dan memungkinkan akan mengurangi produksi. Dengan demikian, harga barang itu sendiri dapat mempengaruhi penawaran karena dapat mempengaruhi keuntungan, biaya produksi, investasi, dan kapasitas produksi produsen. Yang kedua, price of other related items, yang artinya harga barang lain yang terkait. Jika harga barang substitusi atau barang yang dapat digunakan sebagai pengganti meningkat, produsen mungkin akan meningkatkan produksi barang yang lebih murah untuk memenuhi permintaan konsumen. Contohnya, jika harga kopi meningkat, produsen mungkin akan meningkatkan produksi teh sebagai barang substitusi. Dengan demikian, harga barang lain yang terkait dapat mempengaruhi penawaran karena dapat mempengaruhi keuntungan, biaya produksi, dan keputusan produsen tentang bagaimana mengalokasikan sumber daya. Yang ketiga ada price of production factors, yang artinya harga faktor produksi.
Jika harga faktor produksi seperti bahan baku, tenaga kerja, atau mesin meningkat, biaya produksi juga meningkat. Hal ini dapat membuat produsen mengurangi produksi karena biaya yang lebih tinggi, sehingga penawaran menurun. Yang keempat, production cost, yang artinya biaya produksi. Jika biaya produksi meningkat, keuntungan produsen dapat menurun jika harga jual barang tidak meningkat secara proporsional. Hal ini dapat membuat produsen mengurangi produksi atau meningkatkan harga jual, sehingga penawaran menurun. Yang kelima, production technology. Teknologi produksi yang lebih baik dapat meningkatkan efisiensi produksi, sehingga produsen dapat memproduksi lebih banyak barang dengan biaya yang sama atau lebih rendah. Yang keenam, ada number of traders atau sellers. Jika jumlah pedagang atau penjual meningkat, kompetisi di pasar juga meningkat. Hal ini dapat membuat pedagang atau penjual meningkatkan penawaran untuk memenangkan konsumen. Yang ketujuh, company goals. Jadi, jika tujuan perusahaan adalah meningkatkan keuntungan, maka perusahaan akan meningkatkan produksi dan penawaran jika harga jual barang meningkat. Yang terakhir ada government policy. Kebijakan perdagangan pemerintah dapat mempengaruhi impor dan ekspor barang, sehingga mempengaruhi penawaran domestik. Next, kita akan membahas supply curve. Law of supply, the higher the price, the more goods will be supplied. This curve will move from the bottom left to the top right. Di kurva penawaran terdapat hukum penawaran, yaitu semakin tinggi harga akan semakin banyak pula barang yang ditawarkan. Kurva ini akan bergerak dari kiri bawah menuju ke kanan atas. There are two types of shift in the supply curve. First, an increase in supply is a change that increases the quantity that sellers are willing to produce at a given price level and will shift the supply curve to the right. Yang pertama, peningkatan dalam penawaran merupakan perubahan yang meningkatkan kuantitas yang bersedia diproduksi oleh penjual pada tingkat harga tertentu akan menggeser kurva penawaran ke arah kanan. Second, a decrease in supply any change that lowers the quantity that sellers are willing to supply at a given price level will shift the supply curve to the left. Yang kedua, ada penurunan dalam penawaran. Setiap perubahan yang menurun, kuantitas yang bersedia ditawarkan oleh penjual pada tingkat harga tertentu akan menggeser kurva penawaran ke kiri. Pergeseran kurva tersebut terjadi dikarenakan harga sumber daya, teknologi, jumlah penjual, ekspektasi di masa yang mendatang, pajak, perubahan jumlah produksi atau barang yang ditawarkan. Selanjutnya, kita akan membahas demand atau permintaan. Demand is the quantity of goods or service that consumers want and are able to purchase at various price levels within a certain time period, assuming that influencing factors are constant. Ceteris paribus. Jadi, permintaan itu adalah jumlah barang atau jasa yang diinginkan dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dalam jangka waktu tertentu, dengan menganggap faktor yang mempengaruhinya konstan atau tetap. Permintaan diartikan sebagai keinginan seseorang terhadap suatu barang atau jasa pada berbagai tingkat harga dalam jangka waktu tertentu. Next, types of demand according to purchasing power. First, absolute demand is demand supported by purchasing power. Second, potential demand is demand supported by purchasing power but not yet met a purchase. Third, effective demand is demand from consumers or buyers supported by purchasing power. Selanjutnya, according to the perpetrator, first, individual demand is demand of individuals for a particular types of good or service. And the last, market demand is demand for a particular good or service from a group of people at a specific time, price, and situation. Demand curve. Law of demand: if the price rises, the quantity demanded will fall, or vice versa. The curve will shift from the top left to the bottom right. Hukum permintaan yaitu
Jika harga naik, maka jumlah output yang diminta akan turun atau sebaliknya. There are two types of demand curve shift. First, an increase in demand. A change that increases the quantity demanded by consumers at a given price will shift the supply curve to the right. Second, a decrease in demand. Any change that decreases the quantity demanded by consumers at a given price will shift the supply curve to the left. Okay guys, the material is finished. Thank you for watching until the end. See you!